Gerindra saja sudah paham kok bahwa putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa mempengaruhi hasil Pilpres. Sungguh sedih nasib Kadrun karena halusinasi ketinggian. Masa nggak pinter-pinter? Fitnah dibilang dakwah, sebar kebencian dibilang jihad, mencaci maki presiden dibilang kritik, memprovokasi dibilang kebebasan berpendapat, nyebar hoax dibilang demokrasi. Dan yang terakhir ini, yang paling koplak, yakni pelaku penyebar hoax dan ujaran kebencian juga dibilang pejuang Islam. Lucu kan? Sangat-sangat lucu. Kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti, oh di sini. Saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Kalau di militer, ada pasukan khusus seperti Kopassus, Kopaska, Paskas, Gultor, Yuntaifib, dan Dejaka. Ternyata, di kalangan masyarakat sipil ada juga pasukan, tapi tidak khusus, yakni pasukan Kadrun 212. Pasukan Kadrun ini memiliki ciri-ciri yang mencolok dan unik. Seperti terlalu banyak bicara tapi kerja nol besar, suka membawa-bawa agama untuk tujuan politik, merasa diri paling benar dan pemegang kunci surga, suka cocok logi serta pembenci presiden. Untuk menjatuhkan Presiden Jokowi pun mereka melakukan berbagai cara, sehingga mereka juga punya ciri-ciri khusus lagi, yakni mikirnya terbalik. Fitnah dibilang dakwah, sebar kebencian dibilang jihad, mencaci maki presiden dibilang kritik, memprovokasi dibilang kebebasan berpendapat, nyebar hoax dibilang demokrasi. Dan yang terakhir ini, yang paling koplak, yakni pelaku penyebar hoax dan ujaran kebencian juga dibilang pejuang Islam. Lucu kan? Sangat-sangat lucu. Contoh pelaku penyebar ujaran kebencian yang mereka sebut pejuang Islam itu adalah Buniani dan Jonrol Ginting, yang keduanya pernah sama-sama masuk penjara karena melanggar Undang-Undang ITE. Kemudian ada juga tentara pecatan, yakni Ruslan Buton, yang mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya, juga mereka sebut sebagai pahlawan demokrasi. Jadi, siapapun pembenci Jokowi yang masuk penjara pasti mereka anggap pahlawan, bahkan pejuang Islam. Kaum Kadrun ini tercatat sudah berkali-kali loh mau menjatuhkan Presiden Jokowi, tapi selalu gagal. Mulai dari mahasiswa demo, kemudian rusuh, Jokowi yang dituntut oleh Novel Bamukmin untuk mundur dari kursi presiden. Begitupun dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. DPR yang punya inisiatif untuk membahas rancangan undang-undang itu, pemerintah malah dengan tegaskan menunda untuk membahasnya. Lagi-lagi mantan karyawan Pizza Hut itu mendesak agar Jokowi mundur dari kursi presiden. Seharusnya biar agak nyambung sedikit, Puan Maharani dong yang diminta untuk mundur, karena dia ketua DPR RI, bukan malah Presiden Jokowi. Ini jaka sembung bawa golok banget. Kadrun memang benar-benar nggak nyambung. Terbaru, ada putusan Mahkamah Agung yang bisa dibilang membawa angin segar bagi pasukan Kadrun itu, yakni Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi salah satu pasal dalam PKPU tentang penetapan paslon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menetapkan pasal 3 ayat 7 PKPU bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penetapan paslon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 berbunyi, dalam hal hanya terdapat 2 paslon dalam Pilpres dan Wapres, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Sedangkan Pasal 6A ayat 3 berbunyi, pasangan Capres dan Wapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Sehingga pasal 3 ayat 7 PKPU 5/2019 itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Artinya, menurut persepsi kalangan Kadrun, status Jokowi dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih juga dibatalkan.
Bahagianya, akhirnya apa yang dicita-citakan selama ini bakal terwujud. Jokowi sebentar lagi akan lengser dari kursi presiden dan digantikan Habib Rizik. Begitulah halusinasi kadrun. Tapi ternyata harapan mereka sia-sia. Putusan Mahkamah Agung terkait aturan Pilpres itu ternyata dianggap tidak membatalkan penetapan pasangan Jokowi Maruf sebagai presiden dan wapres terpilih 2019. Yang mana hal ini disampaikan sendiri oleh orang Mahkamah Agung. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap hasil Pilpres 2019. Karena kendati pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 dibatalkan, akan tetapi pelaksanaan pemilu itu tetap merujuk pada Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2019 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 3, ujar jubir Mahkamah Agung Andi Samsan. Begitupun dengan KPU, juga mengatakan bahwa putusan MA tersebut tidak berpengaruh pada legalitas penetapan presiden dan wapres terpilih pada Pilpres 2019 lalu. Karena putusan MA itu adalah pengujian norma PKPU yang tidak termakbul surut terhadap perkara hukum yang telah dilaksanakan. Demikian pula yang disampaikan oleh Profesor Yusril, bahwa isi putusan Mahkamah Agung itu sifatnya hanya menguji secara material PKPU nomor 5 tahun 2019 dan sama sekali tidak menyinggung soal pemenang Pilpres 2019. Saya melihat putusan MA itu nomor 44 P per Hum per 2019 itu dipelintir sesuka hati. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung hanya menguji secara material peraturan KPU nomor 5 tahun 2019, apakah secara normatif bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019, ujar Yusril. Gerindra saja sudah paham kok bahwa putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa mempengaruhi hasil Pilpres. Sungguh sedih nasib kadrun karena halusinasi ketinggian. Masa nggak pinter-pinter? Begitulah kira-kira. Pasangan Capres dan Wapres yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Sehingga pasal 3 ayat 7 PKPU 5 per 2019 itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Artinya, menurut persepsi kalangan kadrun, status Jokowi dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih juga dibatalkan. Bahagianya, akhirnya apa yang dicita-citakan selama ini bakal terwujud. Jokowi sebentar lagi akan lengser dari kursi presiden dan digantikan Habib Rizik. Begitulah halusinasi kadrun. Tapi ternyata harapan mereka sia-sia. Putusan Mahkamah Agung terkait aturan Pilpres itu ternyata dianggap tidak membatalkan penetapan pasangan Jokowi Maruf sebagai presiden dan wapres terpilih 2019. Yang mana hal ini disampaikan sendiri oleh orang Mahkamah Agung. Sebenarnya tidak ada pengaruhnya terhadap hasil Pilpres 2019. Karena kendati pasal 3 ayat 7 PKPU nomor 5 tahun 2019 dibatalkan, akan tetapi pelaksanaan pemilu itu tetap merujuk pada Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2019 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 3, ujar jubir Mahkamah Agung Andi Samsan. Begitupun dengan KPU, juga mengatakan bahwa putusan MA tersebut tidak berpengaruh pada legalitas penetapan presiden dan wapres terpilih pada Pilpres 2019 lalu. Karena putusan MA itu adalah pengujian norma PKPU yang tidak termakbul surut terhadap perkara hukum yang telah dilaksanakan. Demikian pula yang disampaikan oleh Profesor Yusril, bahwa isi putusan Mahkamah Agung itu sifatnya hanya menguji secara material PKPU nomor 5 tahun 2019 dan sama sekali tidak menyinggung soal pemenang Pilpres 2019. Saya melihat putusan MA itu nomor 44 P per Hum per 2019 itu dipelintir sesuka hati. Dalam putusan itu, Mahkamah Agung hanya menguji secara material peraturan KPU nomor 5 tahun 2019, apakah secara normatif bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019, ujar Yusril. Gerindra saja sudah paham kok bahwa putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa mempengaruhi hasil Pilpres. Sungguh sedih nasib kadrun karena halusinasi ketinggian. Masa nggak pinter-pinter? Begitulah kira-kira.